Pemain keturunan Indonesia kembali menyatakan kesiapan jika dinaturalisasi. Kali ini datang dari pemain kelahiran Belanda Tom Haaien. Tom Haaien menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia dengan grade A yang punya penampilan impresif dan juga konsisten. Tercatat saat ini ia berkompetisi di kasta tertinggi Belanda Eredivisie bersama SC Heerenveen. Haaien bergabung dengan Heerenveen sejak Januari 2022. Profil mentereng Tom Haaien bisa menjadi opsi bagi PSSI dan juga Sinteyong untuk dinaturalisasi. Terlebih kebutuhan akan gelandang berkualitas memang sangat penting di timnas Indonesia saat ini. Tom Haaien juga menyambut baik kemungkinan untuk bermain membela timnas Indonesia. Ex-penggawa Belanda U21 tersebut juga mengaku senang jika bisa membela skuad Garuda. Setelah ribuan permintaan di Instagram, kamu akan bermain untuk timnas Indonesia? Tanya reporter di YouTube ESPN NL. Ya, itu akan menyenangkan dan akan terjadi, jawab Tom Haaien. Apakah hal itu akan terjadi menurut Anda? Tanya kembali reporter. Saya yakin itu pasti akan terjadi, tegas Tom Haaien. Sementara itu bahkan Haaien sendiri mengatakan bahwa sudah mengantisipasi Instagramnya bakal meledak jika dirinya resmi untuk membela timnas Indonesia. Ya tentu saya sudah menyadari itu. Sekarang pun saya masih merasakannya, padahal pada prinsipnya belum bagian timnas Indonesia sama sekali. Saya tahu betapa buruknya itu, dan juga sudah melihat hal tersebut pada orang lain. Jadi ya bersiap-siap, tegas Tom Haaien. Dikabarkan Tom Haaien belum lama ini melakukan wawancara dengan ESPN NL. Dalam wawancara tersebut, Tom Haaien secara mengejutkan mengungkapkan seolah suatu saat ia akan bermain untuk timnas Indonesia. Lantas, siapa sebenarnya sosok Tom Haaien yang mengindikasikan akan bermain untuk timnas Garuda? Dilansir dari laman transfermarket.co.id, ia merupakan pemain kelahiran Amsterdam pada tanggal 9 Februari 1995. Saat ini ia berusia 28 tahun dan ternyata memiliki nama panjang Tom Jan Marinus Haaien. Posisi utama yang biasa dimainkannya sebagai gelandang bertahan, meski bisa juga bermain sebagai gelandang serang dan juga gelandang tengah. Sementara itu Tom diketahui tengah berseragam klub Liga 1 Belanda atau Eredivisie yaitu SC Heerenveen. Sebelum bergabung dengan Heerenveen, ia pernah melanglang buana. Ia pernah berseragam AS Alkmaar, ADO Den Haag, NEC Breda, dan juga pernah pula bermain untuk klub Italia Lecce. Ya, menarik untuk menantikan apakah Tom Haaien akan benar-benar membela timnas Indonesia. Kiper timnas Indonesia Hernando Ari cedera saat membela klubnya Persebaya Surabaya versus Persis Solo pada lanjutan Liga 1 Rabu 13 Desember 2023 malam. Dia terancam absen di Piala Asia 2023. Hernando Ari dipercaya sebagai starter dalam laga tersebut. Sayangnya, kiper berusia 21 tahun itu menderita cedera pada pertengahan babak kedua. Akibatnya, Hernando Ari harus ditandu keluar lapangan. Kemudian, posisinya di bawah mister gawang digantikan oleh Andika Ramadhani pada menit ke-73. Sementara itu belum diketahui secara pasti tingkat keparahan cedera Hernando Ari. Namun pecinta sepak bola tanah air tentunya berharap cedera sang kiper tak serius. Rahmat Irianto memberikan kabar buruk untuk timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Bek andalan skuad Garuda itu cedera. Rahmat Irianto cedera ringan jelang laga klubnya Persib Bandung kontra Persik Kediri pada Minggu 10 Desember 2023. Akibatnya dia absen dalam laga tersebut. Di samping itu, jelang laga Persib kontra Bali United yang akan digelar pada Senin 18 Desember 2023 mendatang, masih belum ada tanda-tanda cedera Rahmat Irianto membaik. Padahal TC Timnas Indonesia di Turki jelang Piala Asia 2023 akan dimulai 2 hari setelah laga tersebut. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan cedera yang dialami oleh Rahmat Irianto belumlah pulih. Menurutnya, ex-pemain Persebaya Surabaya itu masih mengalami nyeri dan akan diperiksa lebih lanjut tim dokter Persib. Kans pemain naturalisasi timnas Indonesia Justin Hapner untuk debut di Liga Inggris Premier League bersama Wolverhampton Wanderers makin terbuka. Ya, apa penyebabnya? Konflik internal di klub berjuluk Wolves itu bisa menjadi berkah tersendiri buat Hapner. Pesaingnya di lini belakang Johnny Otto baru saja dikenai sanksi berat akibat aksi barbar yang dilakukannya. Hapner sejatinya berposisi asli sebagai bek tengah, sedangkan Otto berposisi sebagai bek kiri. Namun Hapner merupakan pemain yang bisa dimainkan di beberapa posisi. Sementara itu Hapner beberapa kali dipasang sebagai bek kiri di Wolves U21. Menurut The Athletic Rabu 13 Desember 2023, Otto yang merupakan saingan Hapner di lini belakang dipastikan tergeser dari skuad.
dan penyebabnya dia melakukan aksi barbar tak terpuji. Dalam sebuah sesi latihan, dia menyikut keras pemain Wolves U21 Tawanda Cirewa, meludahi salah satu tim pelatih yang mencoba melerai keributan dan merusak barang-barang di kamar mes pemain untuk melampiaskan amarah. Kabarnya Otto dipastikan akan dikeluarkan dari skuad. Pemain berusia 29 tahun itu juga dipastikan masuk dalam daftar jual Wolves pada bursa transfer Januari 2024. Dan di sisi lain, hal itu tentu memperlebarkan Hapner untuk terus berada di tim utama. Tentu saja untuk menggantikan Otto. Pasalnya, Hapner bisa dipasang di posisi yang ditempati oleh Otto. Dalam 4 tahun terakhir selama timnas Indonesia diarsiteki oleh Sinteyong, Witan Sulaiman tampil menjadi pemain tertajam. Witan sudah melesakkan 9 gol mengalahkan Egy Maulana Fikri yang mengoleksi 8 gol. Witan Sulaiman melakoni debut sebagai pemain timnas Indonesia saat melawan Afghanistan 25 Mei 2021. Adapun gol pertamanya untuk timnas tercipta saat melawan Taiwan pada tanggal 11 Oktober 2021. Witan juga tercatat sebagai pemain kedua dengan jumlah main paling tinggi selama era kepelatihan Sinteyong. Setelah Pratama Arhan dengan 36 caps, Witan, pemuda asal Palu itu sudah melakoni 35 laga bersama timnas Indonesia. Timnas Vietnam memiliki cara tersendiri dalam mempersiapkan diri sebelum berlaga di Piala Asia 2023. Media lokal negara tersebut mengungkapkan tak akan ada laga uji coba yang dijalani oleh skuad Philippe Thusset sebelum berlaga di Qatar. Media The Tau 247 pun cukup heran. Apalagi jika melihat rival timnas Vietnam di Piala Asia 2023, yakni timnas Indonesia, Irak dan juga Jepang sama-sama memiliki agenda uji coba. Ketiga tim lain mempersiapkan diri dengan sangat aktif untuk turnamen mendatang. Sementara timnas Vietnam menjadi satu-satunya tim yang tidak melakoni laga persahabatan sebelum Piala Asia 2023, ungkap The Tau 247. Sementara itu persiapan Nguyen Thian Linh dan kawan-kawan terbilang mepet. Skuad Vietnam disebut akan berangkat ke Qatar pada tanggal 5 Januari 2024, alias sepekan sebelum laga perdana Piala Asia 2023 dipertandingkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan tak akan pandang bulu dalam membasmi mafia bola sampai ke akar-akarnya, demi menciptakan iklim sepak bola Indonesia yang bersih dan juga berprestasi di level dunia. Hal ini disampaikan oleh Erick Thohir dalam konferensi pers Satgas Anti Mafia Bola di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 13 Desember 2023. Hal yang luar biasa terjadi hari ini, bahwa cita-cita sebagai bangsa yang ingin memiliki sepak bola bersih dan berprestasi dilakukan terus-menerus oleh Presiden Jokowi dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Mereka percaya sepak bola Indonesia bisa jadi yang terbaik di Asia Tenggara, Asia dan bahkan di dunia, kata Erick Thohir, sumber laman resmi PSSI pada hari Rabu. Ia pun mengatakan sebagai bentuk keseriusannya dalam menangani masalah mafia bola, ia dan PSSI siap diperiksa apabila nantinya dibutuhkan untuk mengungkapkan mafia bola. Dan hal ini dilakukannya sebagai wujud transparansi PSSI di era kepemimpinannya. Kesempatan menghadapi Iran dalam laga uji coba sebelum Piala Asia 2023 tak boleh disia-siakan timnas Indonesia. Sebab di Piala Asia 2023, timnas Indonesia bakal menghadapi tim super kuat macam Jepang dan juga Irak. Lalu bagaimana dengan Malaysia? Ya, mengutip Instagram The ASEAN Football, Malaysia melaksanakan uji coba pamungkas sebelum turun di Piala Asia 2023 dengan bersuas Suriah, yakni pada tanggal 8 Januari 2024. Secara kekuatan Suriah jelas jauh di bawah Iran yang notabene lawan uji coba pamungkas timnas Indonesia. Suriah saat ini menempati peringkat 91 dunia atau 70 posisi di bawah Iran. Laga Malaysia versus Suriah merupakan proses persiapan kedua tim sebelum turun di Piala Asia 2023. Laga akan dilangsungkan di Doha, Qatar. Tulis akun Instagram @theasianfootball. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.